Hai semuanya, balik lagi sama sama Calon Calon Sarjana. Sarjana. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali kamu ngelakuin sesuatu bener-bener untuk diri sendiri? Bukan buat konten, bukan buat story, bukan juga buat flex, dan bener-bener cuma buat kalian suka aja tuh. Susah kan? Nah ini tuh karena sekarang zamannya udah berbeda. Kamu suka baca buku, harus banget tuh posting book haul. Suka ngoleksi sepatu, harus banget tuh reselling. Kamu suka main Pokemon card, harus banget tuh nungguin antrian 6 jam di mall biar dapat packnya sebelum scalper. Bahkan mewarnai. Iya, mewarnai aja aktivitas yang dulu itu cuma dilakuin sama anak-anak TK, sekarang sudah menjadi kompetisi teman-teman dengan orang-orang yang ngeluarin duit jutaan rupiah buat beli marker. Hari ini kita mau membahas satu fenomena yang sebenarnya pelan-pelan ngejangkitin hidup kita semua tapi jarang disadari. Bagaimana TikTok dan juga internet diam-diam ngerusak hobi kita semua. Bukan cuma di Amerika, di Indonesia juga. Bahkan mungkin kita udah jadi korbannya tanpa sadar. Hobi dulu dan sekarang beda kemana? Dulu hobi itu simpel banget teman-teman. Kalian suka sepak bola? Ya lo main bola lah di lapangan RT. Kalian suka gambar? Ya gambar lah di buku tulis. Kalian suka koleksi kartu Yu-Gi-Oh ataupun Tazos? Ya lo tuker-tukeran aja sama teman-teman SD tuh. Gak ada yang perlu difoto, gak ada yang perlu di-upload, gak ada yang nanya nanti dapat cuan berapa ya. Hobi itu murni dilakuin ya karena lo suka aja. Titik. Sekarang coba bandingin sama zaman sekarang. Setiap kali mau mulai hobi baru, ada nih suara di kepala yang nyuruh lo tuh mikir, ini bisa dikontenin gak ya? Atau estetik gak ya kalau di-post tuh? Atau ada influencer yang sudah lebih jago nggak ya? Atau bahkan nih, worth it nggak ya investasinya tuh kalau nggak bisa balik modal? Dan inilah teman-teman yang mau gue obrolin. Di Indonesia, kita tuh punya 113 juta pengguna TikTok atau nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Kita juga ada di peringkat keempat dunia dalam hal belanja online paling banyak ya. Artinya apa? Dampak TikTok sama budaya online ke hobi anak muda Indonesia itu jauh lebih parah dibandingkan yang kita sadari. Dan itu ternyata mengubah cara kita melihat hobi secara fundamental loh. Hobi dipaksa jadi konten. Masalah pertama yang paling kelihatan, hobi sekarang harus banget ya jadi konten. Coba deh kamu buka BookTok. Orang beli buku banyak banget, puluhan bahkan ratusan, tapi yang dibaca kadang nggak nyampe 10%. Yang penting bisa bikin video book haul, yang penting rak bukunya tuh estetik, yang penting bisa jadi background foto Instagram ya guys. Banyak orang yang ngaku hobinya tuh baca buku, padahal hobinya sebenarnya itu beli buku, bukan baca. Ini dua hal yang beda banget loh. Atau ambil contoh deh yang lebih relate, yaitu mewarnai. Di TikTok Indonesia lagi booming banget ya tren color talk. Orang-orang beli marker Ohuhu 120 warna yang harganya bisa 2-3 juta rupiah, lalu beli coloring book yang bisa ratusan ribu per buku, dan mewarnai pun jadi stressful. Iya, stressful. Karena setiap kali kamu upload hasil warnain kamu, algoritma TikTok tuh bakal langsung nunjukin warnainnya orang lain yang 100 kali lebih bagus, yang blendnya tuh lebih halus, dan juga yang shadingnya tuh kayak karya seni. Akhirnya apa? Kamu nggak bakal mewarnai buat santai, kamu mewarnai untuk kompetisi sama orang yang bahkan kamu nggak kenal di internet. Kamu kehilangan relaxation yang harusnya jadi tujuan utama hobi ini. Satu kreator pernah bilang kalimat yang nusuk banget tuh begini ya guys, TikTok nggak mau kamu punya hobi, TikTok mau kamu beli hobi. Dan itu bener banget sih, karena semakin banyak kamu konsumsi konten hobi di TikTok, semakin sering juga ya kalian beli alat hobi. Lalu semakin sering kamu beli, semakin sering juga ya kalian tuh merasa kurang. Siklus ini begitu terus dan juga nggak pernah berhenti. Side hustle culture membunuh kesenangan. Nah ini nih bagian yang bikin aku pribadi gelisah ya guys. Side hustle culture. Setiap kali kamu scroll TikTok ataupun Instagram Reels, pasti nemu ya minimal satu video tipe begini, 3 cara monetize hobi kamu jadi pemasukan tambahan. Atau side hustle gampang buat anak SMA, bisa cuan jutaan per bulan. Atau ChatGPT prompt untuk mengubah hobi jadi digital product. Intinya, nggak ada lagi ya ruang untuk ngelakuin sesuatu yang cuma buat seneng. Semua tuh harus produktif, semua tuh harus menghasilkan. Dan sangat-sangat setiap aktivitas itu harus punya ROI ataupun return on investment. Kalau kamu suka fotografi tapi nggak buka jasa prewedding, lo belum maksimal. Kalau kamu suka masak tapi nggak jualan online, ya kamu tuh menyia-nyiakan potensi. Kalau kamu suka nulis tapi nggak bikin kursus ghostwriting, ya kamu tuh bodoh karena nggak monetize skill.
Padahal studi dari luar negeri udah nunjukin ya, 61% Gen Z itu merasa tertekan untuk menjadikan hobi mereka sebagai side hustle, bukan karena pengen tapi karena biaya hidup makin mahal dan juga gajinya stagnan. Di Indonesia dengan UMR yang naiknya sedikit banget tiap tahun, sementara harga kos di Jakarta naik 10-15% per tahun, kali ini bahkan lebih nyata ya. Tapi inilah masalahnya, begitu hobi kamu berubah jadi kerjaan, dia nggak akan lagi ya jadi tempat pelarian, dia jadi sumber stres yang baru. Kamu yang dulu main game untuk rilis, sekarang stres karena streaming view-nya tuh turun. Kamu yang dulu baca buku untuk tenang, sekarang panik karena belum selesai goal reading 100 buku setahun. Kita jadi lupa ya bahwa fungsi utama hobi itu justru buat jadi ruang di mana kita nggak perlu perform, guys. Ruang di mana nggak apa-apa jadi jelek, nggak apa-apa loh jadi amatir, dan nggak apa-apa juga loh cuma buat ya seneng. Tapi ini belum paling parah ya, karena sebenarnya ada satu kerugian lagi yang bikin banyak orang Indonesia yang mungkin termasuk kalian lagi nonton ini, diam-diam dikuras duitnya. Tahu nggak sih apa? Yaitu overconsumption yang disamarkan jadi hobi ya teman-teman. Ingat nggak sama fenomena Labubu beberapa waktu lalu? Di Bali, Mall Beach Walk Kuta ada video viral orang antri 6 jam cuma untuk beli satu boneka Labubu dong. Satu cewek umur 18 tahun yang namanya Mia aja datang dari jam 7 malam sampai lewat tengah malam cuma untuk dapat gelang akses masuk Popmart. Pulangnya dia beli 7 boneka dan total dia bayar tuh 2 juta rupiah. 2 juta untuk boneka. Di Gandaria City Jakarta pun sama ya. Orang tuh datang dari jam 4 pagi. Antriannya tuh mengular. Sampai rusuh dong karena stoknya tuh habis. Harga Labubu yang aslinya itu sekitar 200.000 di Cina, sedangkan di Indonesia bisa tembus 1 juta sampai 2,9 juta untuk yang langka. Dan yang bikin aku mikir, banyak dari mereka yang antri itu bukan kolektor beneran loh. Mereka itu reseller dan juga joki yang beli buat dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kasian kan yang beneran suka dan beneran kolektor? Mereka kalah nih sama scalper yang bawa spreadsheet dan juga model gede. Ini pola yang sama berulang-ulang ya. Kartu Pokemon di scalper juga kan? Dulu anak SD bisa beli di Indomaret dengan harga 15.000 per paknya dong. Sekarang stok habis dalam hitungan jam karena dibabat sama reseller. Adidas Samba yang lagi viral di scalper juga. Sneaker limited edition apapun di scalper. Dan TikTok dengan segala algoritma FOMO-nya, live streaming shop yang super agresif, dan flash sale yang bikin jantung deg-degan adalah bensin yang nyiram api ini. Bahkan, sebuah penelitian tahun 2025 tentang Gen Z Indonesia di TikTok Shop menemukan bahwa FOMO marketing, celebrity endorser, dan brand trust itu berpengaruh signifikan ke impulse buying loh. Artinya, begitu kalian lihat idola kamu, contohnya nih seperti Lisa Blackpink yang ngepost Labubu, otak kamu tuh otomatis mikir, aku juga butuh ini. Padahal kemarin kamu bahkan nggak tahu loh Labubu itu apa. Tapi kita nggak 100% korban. Di titik ini mungkin lo pada tuh mikir, gue nyalahin semuanya ke TikTok dan internet. Nggak juga, let's be fair aja teman-teman. Internet itu juga punya sisi yang baik kok. Buat banyak orang, TikTok beneran bikin mereka tuh menemukan hobi baru yang mungkin nggak pernah mereka tuh explore sebelumnya. Ada juga kok yang nemu passion sama crosset lewat TikTok, atau ada juga yang suka baca buku ya karena BookTok. Lalu ada juga yang bisa connect sama komunitas hobi niche-nya di kota kecil tuh yang nggak mungkin ada secara offline. Ya, seperti komunitas tabletop RPG, sepeda gravel, sampai lettering segala. Itu semua keren kan? Makanya masalahnya tuh teman-teman bukan toolsnya. Masalahnya tuh cara kita pakai tools itu. Internet itu menjadi destruktif ketika dia menjadi panggung permanen di mana setiap aktivitas kita harus diperform. Internet juga menjadi menyakitkan tuh ketika algoritma mulai menentukan mood kita. Kalian bisa jadi seneng tuh kalau videonya dapat view kan? Tapi ketika engagement itu rendah, ya teman-teman bisa jadi sedih. Seolah-olah value kalian sebagai manusia itu tergantung angka-angka di aplikasi. Cara ambil balik hobi kita. Jadi gimana dong teman-teman? Apakah kita harus delete TikTok, buang handphone, dan juga pindah ke desa buat merenungi hidup? Ya nggak perlu se-ekstrim itu kok. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicoba nih. Dan gue sendiri sama Jenny lagi juga coba terapin teman-teman. Pertama, coba deh punya satu hobi aja nih yang lo nggak share ke siapa-siapa ya. Satu aja pokoknya, bisa apa aja kok. Main gitar kek, nulis jurnal kek, jogging sore mungkin, atau masak, main catur online mungkin, atau bahkan sesimpel ya berkebun di pot aja. Yang penting lo tuh nggak posting, nggak videoin, dan juga nggak bikin konten ya. Awalnya mungkin bakal aneh memang. Kayak kalau nggak diposting ya apa gunanya sih? Nah itulah tanda teman-teman bahwa otak kalian tuh sudah terjajah sama validation loop ya. Break aja dari itu semua teman-teman dan ambil kembali hobi yang menjadi milik kita sendiri. Terus kedua, sadar sama permainan FOMO. Tiap kali nih kalian lihat sesuatu viral di TikTok, misalkan Labubu, Stanley Cup, Adidas Samba, coloring book terbaru mungkin, atau buku yang lagi trending nih,
tunggu aja 7 hari deh sebelum beli. Kalau 7 hari kemudian tuh kalian masih kepengen banget dan juga masih relevan sama kalian sebagai orang, baru beli. Soalnya 9 dari 10 kali nih teman-teman, kalian gue jamin deh bakal lupa sendiri kok. Berikutnya ketiga, cari komunitas offline. Book club di coffee shop, klub lari pagi di Senayan mungkin, atau komunitas board game di Jakarta, bahkan grup hiking di Bandung juga bisa tuh. Semua hobi yang kalian suka ada komunitas offline-nya kok. Dan pengalaman ngobrol langsung nih sama orang yang punya minat yang sama sembari ngopi ataupun olahraga sedikit nih, itu 100 kali lebih memuaskan daripada dapat 10.000 likes di postingan deh gue jamin. Berikutnya yang keempat, rayakan menjadi jelek di suatu hal ya. Ini mungkin menjadi hal yang paling susah teman-teman. Kita soalnya hidup di zaman dimana semua orang pro dari awal tuh, atau minimal kelihatan pro ya. Tapi esensi hobi itu adalah journey, bukan hasil. Lukisan lu jelek, bagus. Warnain lu keluar garis, lucu kok. Permainan gitar kalian tuh false, lanjutin aja teman-teman. Kalian nggak perlu bagus buat punya hak menikmati sesuatu ya. Penutup. Ada satu kalimat nih yang nyangkut banget di kepala gue waktu riset buat video ini. Orang-orang paling menarik itu punya hobi yang gak ada yang tahu. Coba pikir, orang-orang di sekitar kalian yang kelihatan itu paling tenang, paling grounded, paling punya karakter nih, biasanya ya, mereka tuh punya satu sudut kehidupan yang gak pernah mereka share. Ada yang ternyata doyan lukis watercolor di kamar, ada yang ternyata hobi restoration sepeda tua mungkin, ada yang ternyata nulis novel yang gak pernah dipublish, ada juga yang bahkan ternyata doyan kompos di halaman. Mereka nggak butuh validasi. Hobi mereka itu adalah ruang aman buat jadi diri sendiri. Dan justru itulah teman-teman yang bikin mereka tuh jadi menarik. Indonesia ini nih adalah pasar TikTok terbesar kedua di dunia kan. Kita adalah bangsa yang mulai kehilangan konsep hobi dalam pengertian aslinya tuh. Itu bukan takdir, itu pilihan. Setiap kali kalian tuh ngelakuin sesuatu tanpa niat ngepost, kalian tuh lagi ngelawan algoritma. Nah, setiap kali teman-teman juga bilang, gue nggak butuh beli ini, kalian pun juga lagi ngelawan FOMO. Dan setiap kali tuh kalian enjoy menjadi amatir di sesuatu, kalian tuh faktanya lagi ngerawat kesehatan mental teman-teman juga. Jadi coba deh tanya diri sendiri malam ini teman-teman. Kapan terakhir kali kalian tuh ngelakuin sesuatu yang tidak buat siapa-siapa selain untuk diri sendiri? Kalau jawabannya sudah lama banget atau bahkan gak inget, nah mungkin ini saatnya kalian mulai lagi. Ya kalau video ini tuh relate banget sama teman-teman, kasih tahu di kolom komentar ya. Hobi apa nih yang kalian rencanakan buat dinikmatin tanpa harus posting? Like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin perlu denger ini juga ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.